Hai, coba kamu perhatikan barang-barang di sekitarmu. Ada televisi, motor, kulkas, atau bahkan handphone dan laptop yang kamu gunakan saat ini. Apakah barang-barang tersebut dari Indonesia? Tentu tidak, ada yang dari Jepang, Amerika, bahkan Cina. Ya, barang tersebut bisa berada di dalam rumah kamu karena adanya kerjasama ekonomi dengan negara lain. Waktu kamu menonton televisi, ada berita yang menyebutkan bahwa terjadi kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam penanganan pandemi. Nah, kerjasama ekonomi internasional itu hubungan saling membantu dan mendukung di bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya untuk memperlancar proses pembangunan di negara masing-masing. Tunggu, sebelumnya, apakah kamu sudah tahu apa itu kerjasama ekonomi internasional dan manfaatnya? Kalau belum tahu, ayo aku tunjukkan. Jadi, kerjasama ekonomi internasional ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara. Ibaratnya nih, jika kita hidup menutup diri dari kerjasama ini, mungkin kamu tidak bisa memegang handphone atau laptopmu saat ini untuk menonton video, bukan? Seperti yang kamu tahu, dengan saling bekerja sama antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi internasional. Nah, dengan begitu dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Manfaat kerjasama ekonomi internasional tidak hanya sebatas itu saja loh, ternyata ada manfaat lainnya seperti kegiatan ekspor yang dilakukan oleh negara kita. Indonesia menjadi negara pemasok sumber bahan baku bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara. Kamu mungkin sudah tahu selain kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Nah, tujuannya untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Dari kegiatan itulah, negara kita bisa menjaga kestabilan harga dalam negeri. Kemudian saat ada pengusaha asing berinvestasi di Indonesia dan mendirikan pabrik, mereka pasti membutuhkan tenaga kerja. Peluang inilah yang akan membuka banyaknya ketersediaan lapangan kerja saat melakukan pembangunan nasional. Indonesia meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia mampu mempercepat pembangunan nasional. Kamu terbayang tidak bagaimana jika saat ini Indonesia belum mengenal teknologi, padahal zaman sudah serba teknologi. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dilihat dari letak geografisnya, kerjasama ekonomi internasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Yang ketiga, kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di dalam satu kawasan dengan negara-negara yang berada di luar kawasan lain. Kemudian, menurut dari jumlah negara, kerjasama ekonomi internasional dapat dibedakan menjadi 2. 1. Kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh 2 negara saja. Contohnya, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Singapura. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara. Contohnya, kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia, Singapura, dan Tiongkok. Berikut contoh organisasi kerjasama ekonomi regional. Tukang opor makan kepiting. Thanks for watching. Di like ya kalau kamu suka video ini.